Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Zahda dan saya akan mempresentasikan sedikit tentang tanja. Pertama, pengertian tanja. Tanja secara umum artinya adalah penutup kepala tradisional yang biasa digunakan oleh pria sebagai pelengkap pakaian tradisional dan berasal dari Malaysia, Brunei, dan beberapa bagian Pulau Sumatera di Indonesia. Kalau secara KBBI, tanja memiliki arti ikat kepala atau pakaian atau penutup kepala tradisional Melayu yang berbentuk runcing ke atas. Kalau secara bahasa atau istilah, tanja itu berasal dari kata Melayu Palembang, yaitu tanja atau nanja yang berarti menjulang ke tempat yang lebih tinggi. Kalau berdasarkan para ahli, saya mengambil dua ahli di sini, yaitu dosen UIN Raden Fatah Palembang, yaitu Kemas AR Panji. Dia mengatakan bahwa tanja atau ikat kepala atau tengkolok itu adalah pelengkap pakaian yang biasa dipakai oleh bangsawan di Palembang pada zaman dahulu. Kalau menurut Fahru Reda, yaitu pengrajin tanja yang ada di Kepulauan Riau, beliau mengatakan bahwa tanja itu adalah tanah yang diinjak. Baiklah, sekian dari pengertian tanja. Kita akan melanjutkannya dengan jenis dan bentuk tanja. Menurut Oka Tabrani, dalam kebudayaan Melayu Riau itu tanja memiliki 21 jenis. Contoh-contoh jenisnya adalah tanja ombak, lang menyongsong angin, nahkoda trong, mahkota alam, dan lain-lain. Yang ada bersama saya ini seperti, kalau yang ini namanya tanja ombak. Tanja memiliki beberapa bagian, diantaranya tapak, setelah itu lawi, yaitu ujung runcing yang ada di atas, serta bengkol atau simpulnya. Pada presentasi kali ini, saya mengambil contoh tanja nahkoda trong dan mahkota alam. Tanja nahkoda trong ini sejarahnya yaitu ada seorang nahkoda dari Kepulauan Trong yang mengelilingi Kepulauan Riau, yang menjaga sekitaran Kepulauan Riau dan sebuah pulau bernama Pulau Trong. Sedangkan mahkota alam sebenarnya kalau dari sejarahnya itu adalah gelar bagi seorang raja yang wara, sehingga ia dapat mentabirkan dunia jin dan dunia manusia, dunia gaib atau dunia manusia. Setelah itu kita akan lanjut kepada penggunaannya, yaitu penggunaannya secara umum yang memakai tanja hanya laki-laki dan dibagi menjadi 3, yaitu rakyat biasa, bangsawan, dan raja-raja. Kalau yang dari tadi kita beri contoh yaitu nahkoda trong dan mahkota alam. Kalau nahkoda trong itu biasanya dipakai oleh orang-orang dari Kepulauan Trong dan orang-orang penjaga perairan atau laksamana. Sementara kalau mahkota alam, dari beberapa informasi yang telah saya kumpulkan, itu biasanya yang memakainya adalah orang-orang yang sedang mengadakan pesta nikahan. Setelah penggunaannya, kita akan membahas tentang makna dan falsafahnya, yaitu lambang wibawa dan kehormatan di kalangan masyarakat. Memakai tanja itu merupakan sebuah kehormatan bagi seseorang karena pemakai tanja itu adalah orang-orang patut yang menaruh harapan serta harga diri dia di sana. Simbol kebanggaan dan identitas budaya Melayu. Pada suku-suku lain, kalau menurut saya pada suku-suku lain itu tanja yang ada pada suku lain tidak seperti tanja yang ada pada suku Melayu. Suku Melayu lawinya itu runcing tapi tidak ke atas, alias berbentuk seperti ini, ada yang berbentuk trapesium. Intinya lawinya tidak langsung ke atas. Setelah itu ada makna dalam bingkai peradaban Islam dan budaya Melayu. Tanja itu akan selalu mengujur ke atas dan berkata benar bagi pemakainya. Setelah itu ada
menunjukkan keberanian dalam budaya Islam. Selanjutnya kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu kegunaan tanjak itu ada 5, yaitu menjaga agar rambut kita tidak berserak. Kita sudah sisir rambut, pakai tanjak, jadi rambut kita tidak berserak. 1. Yang kedua, dia sebagai penunjuk status sosial, karena saat memakai tanjak, posisi bengkol pada telinga kanan atau kiri atau bahkan tengah itu sebenarnya menunjukkan posisi sosial kita dalam masyarakat. Yang ketiga, itu menunjukkan asal. Ada beberapa jenis tanjak yang sangat identik gitu dengan wilayah-wilayah tertentu. Yang keempat, itu menahan keringat supaya keringat tidak jatuh ke sekitaran sini ya, kening atau mata. Yang kelima, tanjak itu melindungi kepala. Misalnya kayak ada ranting-ranting gitu kan, jadi yang terkena nggak langsung kepala, melainkan tanjak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Syafiq. Sekian, saya pamit undur diri. Untuk Syafiq dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Bahan. Alat pertama ialah pin atau kerongsang, yang kedua kain pelapis, yang ketiga ialah kain tenun atau songket. Bagaimana cara membuat tanjak nakodatrong dan tanjak mahkota alam? Langkah pertama ialah siapkan kain berbentuk segitiga, lipat dari bawah ke atas, lalu tarik bagian atas ke bawah. Yang kedua ialah satukan kedua sisi menggunakan jarum dan benang, tarik bagian atas ke bawah, lalu jahit. Tegakkan bagian tengah hingga membentuk kapal. Langkah ketiga ialah balikkan sisi kanan dan kiri dan dari bagian tengah. Satukan kedua ujung sisi tanjak dan rapikan. Lalu yang kedua ialah mahkota alam. Yang pertama ialah lipat kain dasar tanjak dengan 3 jari. Pin kain songket bagian kanan dan kiri. Ambil bagian kiri kain, lipat di atas garis lipatan. Ulangi pada sisi berikutnya. Langkah kedua ialah bentuk segitiga tegak di tengah. Lipat sekali lagi pada bagian dasar ke atas segitiga, balikkan dan lipat bagian 2. Langkah ketiga ialah masukkan bagian kanan ke dalam, bagian kiri keluar, lipat ekor kiri ke sudut tegak, masukkan kain lebih ke dalam, pin kain lebih ke kain ekor. Lalu setelah itu ada adat memakai. Perhiasan yang berlebihan dilarang di dalam menata rias tanjak. Simpul di telinga kiri untuk raja, simpul di telinga kanan untuk rakyat biasa. Lalu simpul di tengah belakang merupakan untuk orang-orang yang melayat. Simpul di bagian depan merupakan untuk orang-orang raja atau sedang berperang. Setelah itu ada cara memakai. Yang pertama ialah letakkan depan tanjak di 2 jari di atas alis. Yang kedua ialah dorong bagian belakang sehingga pas di belakang kepala. Yang ketiga ialah sesuaikan arah bengkol dengan status masing-masing sosial. Setelah itu adalah pantang larang. Yang pertama ialah dilarang untuk memakai tanjak secara terbalik. Yang kedua ialah warna harus senada. Yang ketiga dilarang tapak tanjak melapisi bawah kening si pemakai. Yang keempat ialah kedudukan tanjak yang terlalu tinggi dari kening si pemakai. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kain samping merupakan kain berukuran panjang dan lebar yang biasanya digunakan pada pakaian Melayu pria pada beberapa daerah, terutama di Indonesia dan juga Malaysia. Menurut bahasa, kain samping adalah kain yang dililitkan pada bagian luar baju Melayu pria. Sementara menurut para ahli, yakni Syarifuddin, beliau mengatakan kain samping adalah kain yang digunakan pada pakaian luar baju Melayu pria sesuai dengan adat dan juga ketentuan dalam budaya Melayu. Kain samping menurut Johan Iskandar memiliki 30 jenis lebih, yakni ada lipat gumbang biasa, lipat kipas, kemudian lipat tindih sejalan, dan lain sebagainya.
Kain samping sendiri dapat digunakan baik oleh pria maupun wanita. Jika digunakan oleh pria ataupun kaum laki-laki, maka kain samping harus disesuaikan dengan kedalaman kainnya, yakni dari batas pinggang hingga lutut. Sementara jika digunakan oleh perempuan atau kaum wanita, maka kain samping harus disesuaikan dengan arah mata kain, ya, dengan ukuran dari pinggang hingga mata kaki. Makna dan falsafah kain samping yang pertama adalah sebagai penghormatan kepada diri, yang kedua adalah sebagai kedudukan diri, dan yang ketiga adalah penunjuk status. Contohnya, kain samping yang digunakan oleh pria dari batasan pinggang hingga bawah lutut dengan dilipat di kedua sisi, maka artinya pria tersebut adalah pria yang sudah menikah dan sudah memiliki anak. Dan apabila penggunaannya mulai dari pinggang hingga bawah lutut dan hanya dilipat kepada satu sisi, maka artinya pria tersebut adalah pria yang sudah menikah namun belum memiliki anak. Sementara jika kain samping yang digunakan mulai dari pinggang hingga atas lutut, maka artinya pria tersebut adalah pria yang belum menikah dan belum memiliki anak. Dalam Melayu sendiri tidak mengenal istilah duda, maka apabila seseorang yang telah menikah lalu bercerai, maka beliau akan kembali kepada status lajangnya. Kemudian kain samping sendiri memiliki fungsionalnya, yakni pertama sebagai alat fungsional sesuai untuk melindungi diri dan juga menutup aurat. Yang kedua adalah sebagai pelengkap pada acara-acara tertentu, terutama pada acara adat. Pantalaran penggunaan kain samping adalah yang pertama tidak boleh menjelekkan atau menyia-nyiakan kain. Yang kedua, jangan sampai menggunakan warna ataupun motif yang tidak sesuai dengan norma. Yang ketiga, jangan memakai kain samping yang menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan konteks. Yang keempat, kain samping tidak boleh berlebih ataupun beranak. Dan yang kelima adalah arah kepala kain ataupun mata kain tidak boleh tidak berada di depan. Di sini saya akan menjelaskan adat memakai dari kain samping. Adat memakai juga dapat menjelaskan status sosial bagi pemakainya. Baik, untuk adat memakai yang pertama ialah raja ke belakang berat ke kanan, yang kedua bangsawan ke belakang berat ke kanan, yang ketiga adalah orang besar kerajaan ke belakang berat ke kiri, yang keempat ialah putra mahkota kanan berat ke depan, yang kelima ialah datuk-datuk kiri berat ke depan, yang terakhir ialah orang awam di belakang penuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan arah kepala kain. Untuk arah kepala kain yang pertama, anak gadis di depan, orang tua-tua atau istri pejabat di kanan, orang yang sudah menikah di belakang, dan janda letak arah kepala kainnya di sebelah kiri. Baik, selanjutnya ialah ketinggian kain untuk lelaki. Yang pertama ialah lajang, 2-3 jari di atas lutut. Yang kedua ialah orang yang sudah menikah, 2 jari di bawah lutut. Yang ketiga ialah orang yang sedang mengikuti perang, sejengkal di atas lutut. Dan yang keempat ialah orang patut, 3-4 jari di bawah lutut. Pengantin laki-laki yang sedang diarak-arak, kain sampingnya pas di lutut. Dan untuk orang yang sudah berumur 50 tahun atau setengah abad, sebetis. Cara memakainya itu laki-laki yang pertama lajang. Lajang itu dipakainya 2 atau 3 di atas 3 jari di atas lutut. Yang sudah menikah selutut atau 2 jari di bawah lutut. Orang patut itu bisa 3 atau 4 jari di bawah lutut. Kalau yang perempuan, anak gadis itu di bagian depan. Kalau orang tua-tua atau istri pejabat itu di bagian kanan. Kalau yang sudah menikah itu di bagian belakang. Alat yang bahannya pertama itu ada kain songket atau kain samping, yang kedua itu ada benang songket, yang ketiga itu ada jarum pentul, yang keempat itu ada ikat pinggang. Cara membuat kain samping, yang pertama itu ada lipat kumbang biasa. Caranya bentangkan kain dengan menggunakan kedua tangan. Bagian tengah ditahan oleh dagu. Yang kedua, lipat sisip samping ke tengah tanpa melepas pegangan dari dagu. Yang ketiga, gulung bagian atas kain tenun, usahakan
tidak melepaskan bagian yang ditahan oleh dagu tadi. Yang kedua itu ada model lipat sisip tepi bunga. Bentangan kain sepanjang tangan kiri, lalu tarik ke atas sedikit dengan menggunakan tangan kanan. Yang kedua, lipat ke kanan lalu tarik dari bawah bagian tengah ke atas. Lalu sisa kain yang ada masukkan ke tepi badan. Sisa kain yang sebelah kiri lipat menjadi bunga. Yang ketiga itu ada model tindih jalan. Yang pertama itu bentangkan kain tenun menjadi 2 bagian. Bagian kanan lebih besar daripada bagian kiri. Lipat bagian kiri ke dalam, lalu bagian kanan dilipat menindih kain kiri. Ikat tali rafia digunakan sebagai ikat pinggang. Gulung bagian kain ke dalam tali rafia. Secara umum, tudung lingkup adalah kain yang menutupi kepala hingga wajah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tudung lingkup adalah kain penutup kepala dan muka wanita. Juga pertanda bahwa wanita tersebut sudah memasuki alam gadis atau usia angkut darah. Menurut etimologi, tudung lingkup adalah kain yang menutupi kepala hingga wajah seorang wanita. Tudung lingkup ini memiliki istilah. Yang pertama itu ada tudung. Tudung itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menutupi, sedangkan lingkup artinya melingkupi. Cara memakai tudung lingkup. Yang pertama, letakkan tudung lingkup pada leher Anda, lalu tarik hingga menutupi kepala. Yang kedua, bila berjumpa lelaki yang buka muhrim, kain pada bagian kanan ditarik ke depan. Yang ketiga, bila bertemu dengan sekelompok lelaki yang bukan muhrim, kain pada bagian kiri ditarik ke arah depan. Nah, jika sudah sampai di rumah atau berada di rumah, tudung tersebut bisa diselempangkan atau diikat pada bagian pinggang. Alat dan bahan tudung lingkup. Alatnya itu ada peniti, pentul. Sedangkan bahannya itu ada kain songket atau kain tenun. Cara membuat tudung lingkup yang pertama adalah letakkan tudung lingkup di kepala dengan satu ujung lebih panjang dan satu ujung lagi lebih pendek, sesuai dengan keinginan pemakaian yang akan kita lakukan. Yang kedua, ambil jarum pentul dan pasangkan jarum pentul di bagian atas atau samping kepala Anda. Pastikan jarum pentul itu dalam keadaan aman. Tokoh yang memakai tudung lingkup ialah hanya perempuan sahaja. Laki-laki tidak menggunakan tudung lingkup, hanya perempuan. Fungsi dan kegunaan pada tudung lingkup adalah: yang pertama, menghindari dari pandangan buruk atau niatan buruk. Yang kedua, sebagai identitas kita sebagai seorang Melayu. Yang ketiga adalah menghindari dari panas. Yang keempat adalah menutup aurat. Jenis-jenis tudung lingkup yang pertama ada tudung lingkup bawal, yaitu tudung lingkup yang diikat atau dilipat untuk menutupi kepala dan leher. Yang kedua, tudung lingkup shawl, yaitu tudung lingkup yang dilipat atau diikat di sekitar kepala dan leher. Yang ketiga, tudung lingkup samping, yaitu tudung lingkup yang diikat atau dilipat di samping kepala. Yang keempat, ada tudung lingkup selendang, yaitu tudung lingkup yang dililit di kepala. Makna dan falsafat tudung lingkup yang pertama ada simbol dari kehormatan, identitas, serta kearifan lokal. Yang kedua, melambangkan martabat perempuan serta menunjukkan status sosial dan kearifan lokal. Yang ketiga, religius dan taat agama. Pantang larang tudung lingkup itu yang pertama, dilarang menggunakan tudung berwarna kuning kecuali keturunan Tengku. Yang kedua, untuk menghormati adat dan istiadat. Yang ketiga, untuk menutupi aurat.
Yang ditutupi itu adalah pada bagian dada, leher, dan wajah. Dan yang terakhir itu sesuaikan warna dan gaya tudung lingkup dengan acara yang akan kita hadiri.